Gue bilang sama dia, ini terus gue gimana dong kalau lahiran denger-denger harus ada surat nikah. Kalau enggak gue nggak bisa lahiran. Kata tetangga gue yang tahu, gue kan belum pernah lahiran. Kata dia, ya udah gampang nanti kita bikin surat. Udah dia, tapi dia Kata nggak si Derry. tapi dia nggak ngomong ke rumahnya. Dia juga takut juga, Kak. Maksudnya belum kerja, masih ngalor ngidul begitu. Tiba-tiba anak orang hamil, terus istri orang lagi. Pokoknya Ya sih Allah, iya ya dia isi orang keluarganya, ya. iya keluarganya itu udah pernah denger kalau yang nama Helen itu istri orang. Namanya Dia udah, Helen. itu istri orang udah terdengar gitu karena ada cewek yang demen sama Derry ke rumahnya. Tante, Om, itu si Derry itu lagi deket sama si Helen, istri orang. Dia saya deketin gak mau. Hmm. Istri orang, siapa namanya? Si Helen. Oh, ya udah dia udah pada apal tuh. Akhirnya Jadi gosip itu udah masuk ke keluarganya. iya dia kayak dipantang banget sebenarnya. Maksudnya dipantang untuk nggak pacaran dulu, apalagi nikah buru-buru, apalagi istri orang, apalagi hamilin orang. Nah udah gitu saya dikasih tahu sama tetangga kalau nggak ada surat nikah lo nggak bisa ngelahirin anak. Pokoknya yang pikiran saya nikah sehari besoknya cerai nggak apa-apa, yang penting gue punya surat. Akhirnya saya ngomong sama mama, ya udah sama mama sama saudara ke rumah dia tanpa setelan dia. Dia ada di kamar mandi lagi mandi di atas, keluarganya di bawah semua. Terus? Akhirnya saya dateng, bapaknya yang keluar, kaget, pegangan pagar mau pingsan mau apalah, kagak ngerti lah pokoknya gitulah. Iya, bapaknya Shock ya dia? Iya. Ya kalau menurut saya sih nggak usah sok sih, kalau punya anak laki mah kayaknya kalau nggak ngambilin orang ya mati di jalan sih kalau dia macem-macem. Coy. Iya, akhirnya dia itu udah pegangan pagar, baca-baca doa. Ya saya juga jadi sedih ya. Kok gue kayak buat kecewa orang tua orang ya. Tapi anaknya ngambilin gue, udah itu ngerusak rumah tangga gue juga lagi. Ya bodo amat lah. Mama gue kasihan juga kan. Iya, Gue sama mikirnya imbang gitu. dong jadinya. Iya. Akhirnya dia bilang, ini Helen bukannya punya suami ya? Enggak, saya udah nggak sama suami saya, Om. Sekarang saya hamil sama Derry. Ya terus gimana? Mau dilangsunginnya kapan? Nggak bisa, Om, soalnya kalau lagi hamil nggak bisa ngurusin gugat cerai gitu. Kalau emang harus nikah siri, dan itu dananya berapa? Kurang lebih sih nggak tahu ya, Om, 3 sampai 5 juta kali apa 2 juta nggak tahu, besok lah nanti selanjutnya sama Derry. Derrynya mana? Di kamar mandi atas. Nggak usah dipanggil, nanti Om aja yang ngomong. Soalnya ada mamanya di dalam, nanti shock. Nggak lama, siapa Pi? Kata mamanya. Masuk tuh bapaknya. Gumprang di meja makan tuh. Nggak tahu udah suara apa anda tuh. Akhirnya keluar bapaknya ngedengerin dulu. Jadi gimana ya? Namanya keluar tuh. Keluar. Ada apa ini? Udah tahu ngambilin anak orang anaknya. Ada apa ini? Yang namanya Helen mana? Saya tante. Dia ngeliatin. Kenapa nggak pakai hijab ke sini? Oh iya nggak kepikiran, lupa. Masya Allah. Dia bilang gitu. Iya maaf. Habis itu ini kan maghrib ya. Pulang aja semuanya. Besok kesini lagi siang. Ya udah, makasih. Kita pulang semuanya. Nggak tahu udah tuh di pikiran orang mah maghrib disuruh pulang, disuruh duduk dulu di ruang tamu. Ini pokoknya suruh pulang. Terus habis itu pas saya udah di rumah di kosan sama mama, ditemenin, si Derry nelpon saya. Tadi ke rumah ya, kok nggak ngabarin? Ya iyalah, gimana nih anak gue lebih penting daripada lu, gue butuh kejelasan. Iya, tadi didudukin di meja makan sama papa mama, ditanya itu anak kamu. Ya terus lu jawab apa? Kata dia, iya anak Derry. Berapa kali ngelakuinnya? Lupa. Emang banyak? Katanya gitu. Iya sering. Masya Allah le gitu. Ya udah. Kapan mau dilangsunginnya? Iya nanti tanya Helen. Abis itu kan saya kan pas dijodohin sama teman-teman syuting nanya, dia punya pacar nggak? Nggak mau saya, soalnya saya juga nggak mau, takutnya cinta nanti sama dia kalau dia punya pacar ribet. Apalagi punya istri. Makanya saya tanya dulu, enggak, dia nggak punya siapa-siapa, dia baru lulus kuliah. Ya udah. Akhirnya terus? Ya udah akhirnya mamanya sih nggak suka
sama kejadian ini. Nggak mau, nggak ngerestuin. Pertama dia tuh pengen mungkin anaknya nikahnya nanti pesta, terus dihadirin dia dengan cara baik-baik, keluarga besar lah, so elit, so kelas lah, gue nggak tahu Kak ya. Dan dia memandang gue tuh beda kasta. Menurut dia gue miskin, menurut dia nggak setara. Ya tapi anaknya demen sama gue. Udah gue suruh sebelum gue hamil, udah gue suruh udahan. Kita beda. Ya dia tetap aja ngerendengin gue. Dia udah tahu omongan keluarganya tuh harusnya gimana. Tapi dia tetap aja ngerendengin ya sampai gue pisah, sampai gue bunting sama dia. Terus? Ya udah sampai gue udah nikah, dibawain duit. Oh, akhirnya nikah sama si Derry? Nikah. Dibawain duit sama keluarganya? Udah ngurus surat cerai duluan. Soalnya si Excel udah nikah juga Kak, gue suruh. Kata dia gue bingung nih, gue sendirian, gue sama siapa, kata Excel. Udah lu nikah aja sama cewek game lu, nggak apa-apa. Tapi gue nggak ada rasa, udah nggak apa-apa nikah aja. Ya akhirnya dia ngelamar Kak. Ya sekarang sih berantakan rumah tangganya. Ya ampun. Soalnya bawa anak adopsi, istrinya nggak tahu, nggak mau ternyata. Jadi anak adopsi ini disuruh diusir. Oh gitu. Ya pokoknya ricu dah kalau dia mah ya. Cuman kalau sama si Excel sama si Derry sih akrab, dia kenal. Jadi baik. Dan si Excel semoga Derry bisa ngejaga saya, ngebagian saya, dan Derry itu ke Excel maafin gua kalau ini terjadi. Baik-baik aja sih. Kita baik-baik aja udah pada berkeluarga. Ya, terus dibawain duit pas nikahnya? Dibawain uang. Berapa sama duit? mama papanya. Tapi dia nggak datang. Mama papanya nggak datang? Cuman uang sama Derry. Sama teman-temannya Derry. Nggak ditungkulin nikahnya ya? Iya, gue di situ mikir udah bodo amat. Yang penting mah gue dapet surat. Besok mah udah, maksudnya gini loh Kak, karena udah ngerasain senang-senang bareng sampai hamil, jadi kayak udah selesai aja yang gue pikir ya. Terus gue bilang kalau misalkan kita nggak sampai panjang harus udahan tapi udah punya anak, gue ngurus sendiri. Gedean dikit gue bisa pakai orang, gue yang kerja. Ya dia selalu mikir, ternyata pas lahir tuh anaknya cewek, dia tuh takut banget. Kesian juga katanya. Jadi iba. Iya, nah mamanya setelah gue nikah nggak boleh tinggal bareng sama gue. Si Derry itu? Ya nggak tau lah, anak kesayangan, terus belum siap lah, terus bingung juga. Jadi tinggal sama orang tuanya si Derry? Iya, bingung juga. Enggak, ini tadinya ya, sekarang udah bareng. Bingung juga mau tinggal di mana. Anaknya biasa enak katanya, harus tinggal di kontrakan, kamar mandi bareng. Dia nggak bisa nerima gitu Kak. Ya udah, kata Ellen, gini deh, gua mah nggak mau ribet. Pampers, susu, duit, makan, lokasi. Lu mau di sini, mau di sana, lu statusnya mau gimana terserah. Tapi lu harus tahu gue selalu memperjuangkan orang, apalagi nih anak. Ya pokoknya jawaban dia untuk saat ini, ya lu ngertiin gue dulu. Gue bingung ngurusin nenek-nenek itu, perang mulu gue. Jadi lu yang harus mengerti istri gue. Akhirnya 9 bulan dia di emaknya, gue dikontrakan. Cuma sama-sama sama orang tua Kak. Ya dia main mulu, dia datang mulu, nginep. Terus gue bilang, gue pengen ngomong nih sama lu masih bisa nggak jadi suami gue atau jadi bapaknya anak gue? Gue nggak bisa nih sendirian dari lahir, gue butuh kepastian. Ya udah gini, daripada kita pusing, gue juga pusing tuh sama nenek-nenek yang banyak ngatur. Besok rapiin barang di kontrakan, ntar angkutin di mobil aku. Udah kita pindah aja ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumah dia, ada kamar 1 kosong yang buat setrika. Terus gue bingung nih anak udah ngomong belum sama keluarganya ya? Gue main pindah-pindah aja tuh gue diusir. Akhirnya gue ngecat kakaknya, gue ceritain A sampai Z sampai gue harus tinggal di sana. Kakaknya udah tahu, mungkin ngomong sama bapaknya. Terus pas gue datang ke sana, bapaknya langsung ngomong, udah diangkutin semua Le. Udah, terus mamanya bilang bawain satu-satu ke atas, panggil adenya. Terus anak gue langsung diambil, digendong Kak. Sama? Emaknya. Di situ sebenarnya baik. Di situ sebenarnya gue dendam ya. Males, dari nikah nggak dateng, gue bunting diusir. Terus 9 bulan pisah tinggal, cuman gue mikir udahlah gue ngikutin aja. Suami gue suruh, akhirnya ya udah.
Kalau kata saran-saran orang sih, ada yang bilang seharusnya lu nggak usah baik sama emaknya.